Bismillahirrahmanirrahim. Pembahasan kita kali ini adalah tentang hamzah wasal atau hamzatul wasli. Yang dimaksud dengan hamzah wasal di sini adalah hamzah yang berada di awal suatu lafaz, di mana hamzah ini akan dibaca manakala dia berada di awal susunan kalimat, namun manakala di tengah susunan kalimat, maka keberadaan hamzah ini tetap ditulis namun tidak dibaca. Sekali lagi, keberadaan daripada hamzah wasal tersebut adalah hamzah yang berada pada suatu lafaz, di mana hamzah ini akan dibaca manakala berada di awal suatu susunan kalimat, dan manakala berada di tengah susunan kalimat, maka hamzah tersebut tidak dibaca. Contohnya seperti lafaz ar-rajulu. Hamzah yang ada pada lafaz ar-rajulu ini adalah hamzah wasal. Manakala lafaz ar-rajulu di sini berada di awal susunan kalimat, maka hamzah ini dibaca ar-rajulu. Jadi ditulis sekaligus dibaca. Namun manakala hamzah ini berada di tengah-tengah susunan kalimat, katakanlah di sini ditambah dengan jaa, maka keberadaan hamzah ini hanya ditulis namun tidak dibaca. Jadi kita bacaannya adalah ja'ar rajulu, bukan ja'a ar-rajulu. Ini adalah hamzah wasal. Selanjutnya, tujuan dari ditambahkannya hamzah wasal yaitu agar suatu kalimat ini pengucapannya dapat dibaca manakala kalimat tersebut diawalin dengan huruf yang sukun. Karena tidak mungkin suatu kalimat yang diawalin dengan sukun itu dapat dibaca. Contohnya seperti lafaz ini adalah kalimat di mana kalimat ini diawalin dengan huruf yang sukun. Kalimat yang semacam ini tidak dapat dibaca karena tidak mungkin membaca kalimat yang diawalin dengan sukun. Oleh karena itu perlu ditambah dengan hamzah wasal, di mana keberadaan daripada hamzah wasal tersebut menjadikan kalimat yang asalnya tidak dibaca ini dapat dibaca, sehingga di sini akan dibaca inqoto'ah. Hamzah ini dapat masuk pada semua kalimat, bisa masuk pada kalimat isim, bisa masuk pada kalimat fi'il, dan juga terdapat pula pada kalimat huruf. Contohnya yang berada pada kalimat isim seperti lafaz istikhrajun. Istikhrajun ini adalah bentuk masdar, dan masdar adalah merupakan kalimat isim. Hamzah yang ada di awal lafaz istikhraj ini adalah hamzah wasal, di mana manakala berada di awal hamzah di sini bisa dibaca, namun manakala hamzah ini berada di tengah-tengah susunan kalimat, maka hamzah ini tetap ditulis namun tidak dibaca. Selanjutnya contoh yang berupa kalimat fi'il seperti lafaz inqoto'a ini, atau lafaz yang lain yaitu bentuk fi'il mati daripada lafaz istikhraj, yaitu lafaz istakhraja. Istakhraja ini adalah bentuk kalimat fi'il mati daripada lafaz istikhrajun, di mana hamzahnya ini juga termasuk dari hamzah wasal yang ditambahkan
agar supaya lafadz ini dapat dibaca. Karena memang manakala tanpa adanya hamzah wasol, maka lafadz ini tidak dibaca karena diawalin dengan huruf yang sukun. Kemudian contoh hamzah yang berada pada kalimat huruf, yaitu hamzah yang ada pada al. Seperti tadi, yaitu pada lafadz ar-rajulu, atau lafadz yang lain, al-kitabu, dan lain sebagainya. Hamzah yang ada pada al dalam sekalimat ini adalah hamzah wasol yang akan dibaca manakala kalimat tersebut sendirian atau berada di awal susunan kalimat. Hamzah ini akan dibaca, namun manakala berada di tengah-tengah susunan kalimat, maka keberadaannya hanya sekedar ditulis saja, namun tidak dibaca. Namun tidak semua bentuk daripada hamzah wasol yang berada di tengah-tengah susunan kalimat ini ditulis. Terdapat beberapa kalimat yang manakala berada di tengah-tengah kalimat, hamzahnya di sini dibuang, tidak ditulis. Yaitu yang pertama, terdapat pada lafadz ibnun. Lafadz ibnun ini manakala berada di tengah-tengah atau di antara dua isim alam, maka hamzah pada lafadz ibnun ini pun tidak ditulis. Contohnya seperti lafadz Muhammad ibnu Abdillahi, Muhammad ibnu Abdillahi. Di sini terdapat lafadz ibnun yang berada di tengah-tengah di antara dua isim alam, yaitu yang pertama Muhammad, isim alam isim, dan lafadz Abdillahi, yaitu isim alam kunyah. Hamzah yang ada pada lafadz ibnu di sini tidak perlu ditulis. Jadi di sini pada asalnya adalah Muhammad ibnu, namun di sini dibuang penulisannya. Jadi sekaligus tidak dibaca juga tidak ditulis. Contoh yang lain seperti lafadz Umar al-Khattab, Umar ibnul Khattabi. Umar ibnul Khattabi, Umar di sini adalah isim alam isim, sementara al-Khattab di sini adalah isim alam kunyah karena memang didahului oleh ibnun. Hamzah yang ada pada lafadz ibnun di sini tidak dibaca karena memang berada di tengah-tengah. Ini yang pertama, yaitu hamzah yang ada pada lafadz ibnun tidak perlu ditulis manakala berada di tengah-tengah di antara dua isim alam. Selanjutnya yang kedua, hamzah yang ada pada lafadz ismun. Hamzah yang ada pada lafadz ismun di sini tidak perlu ditulis manakala berada di tengah-tengah susunan kalimat. Contohnya seperti lafadz Bismillahi Ar-Rahmani Ar-Rahimi. Bismillahi ini kita perhatikan lafadz bismi pada asalnya adalah bi ismi, terdapat hamzah wasol. Namun karena lafadz ismi ini berada di tengah-tengah kalimat, maka hamzah ini pun tidak perlu ditulis. Jadi langsung Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya yang ketiga adalah terdapat pada lafadz yang didahului oleh hamzah istifham, di mana hamzah wasol yang ada pada lafadz tersebut berharkat kasroh. Sekali lagi, tempat yang ketiga di mana hamzah wasol tersebut hamzahnya tidak perlu ditulis, yaitu manakala terdapat pada lafadz yang didahului oleh hamzah istifham, di mana hamzah wasolnya di sini berharkat kasroh. Contohnya seperti lafadz istaghfarta. Istaghfarta, telah meminta ampun siapa kamu. Ini terdapat hamzah wasol
yang berharkat kasroh. Jadi istaghfarta. Manakala lafadz ini didahuluin oleh hamzah istifham, maka hamzah wasol di sini dalam penulisannya akan menjadi hilang karena hamzah wasol yang ada ini akan dimasukkan kepada hamzah istifham. Jadi hamzahnya di sini diidghamkan sehingga menjadi satu dengan hamzah istifham. Jadi yang awalnya aistaghfarta akan berubah menjadi astaghfarta. Apakah kamu telah memohon ampun? Jadi keberadaan hamzah yang ada pada awal lafadz ini adalah merupakan gabungan dari hamzah istifham dan hamzah wasol yang dijadikan satu. Kemudian yang keempat, hamzah wasol tersebut tidak perlu ditulis manakala hamzah tersebut terdapat pada al, di mana al di sini terletak setelah huruf lam harfiah, artinya kalimat yang berupa huruf lam. Baik lam di sini adalah lam huruf jar ataupun lam ibtida atau lam ta'ajjub dan lain sebagainya. Maka hamzah yang ada pada al di sini dibuang. Contohnya seperti lafadz walal akhiratu khairun wa abqa. Walal akhiratu asalnya adalah wala al akhiratu. Wala al di sini terdapat lam ibtida yang berfungsi sebagai taukid dan kemudian ada al. Jadi al akhirah. Hamzah yang ada pada al ini tidak ditulis karena memang didahuluin oleh kalimat yang berupa huruf lam. Jadi wala al akhiratu hamzahnya dibuang sehingga menjadi walal akhiratu. Jadi di sini yang tersisa hanya lamnya saja sementara hamzahnya dibuang. Contoh yang lain seperti lafadz wali al muslimi. Wali al muslimi asalnya adalah al muslimu, kemudian dimasukin oleh huruf jar lam menjadi wali al muslimi. Selanjutnya hamzah yang ada pada al di sini dibuang karena memang telah didahuluin oleh huruf yang berupa lam sehingga akan menjadi walil muslimi. Jadi ini pada asalnya adalah wali al muslimi. Contoh yang lain seperti lafadz ya lal ma'a. Ya lal ma'a. Duhai betapa banyaknya air itu. Lafadz lal ma'a ini pada asalnya adalah la al ma'a. Terdapat al yang didahuluin oleh huruf lam. Dalam hal ini adalah lam ta'ajjub. Maka hamzah yang ada pada al di sini dibuang sehingga menjadi ya lal ma'a. Jadi manakala hamzah yang ada pada al tersebut terletak setelahnya kalimat huruf yang berupa lam, maka hamzah yang ada pada al tersebut harus dibuang. Ini adalah gambaran tentang hamzah wasol serta status daripada hamzah wasol manakala berada pada lafadz-lafadz tertentu. Selanjutnya terdapat pada lafadz apa saja hamzah wasol tersebut akan kita bahas pada pembahasan selanjutnya. Silakan dipelajarin dengan seksama dan sampai jumpa pada pembahasan berikutnya.